heboh. Tepis permintaan Jennifer Dan, Umi Pipi ogah bongkar identitas istri ketiga mendiang UJ. Jennifer Dan sempat meminta Pipi Dian Irawati untuk membongkar sosok istri ketiga mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bokhari. Seperti diketahui, dia mengklaim salah satu istri mendiang berprofesi sebagai publik figur. Namun pendakwah yang akrab disapa Umi Pipi itu tegas menolak ide istri Faisal Haris tersebut. Dia mengaku tujuannya membongkar praktek poligami sang suami, bukan untuk membeberkan sosok dua istri mendiang lainnya. Dalam setiap wawancara saya dengan media, saya tak pernah menyebut nama publik figur siapapun, dan urusan saya bukan untuk itu atau membongkar sosok istri ketiga mendiang UJ. Sekali lagi, fokus saya hanya untuk putra beliau saja, tuturnya lewat Instastory. Umi Pipi khawatir jika dirinya tak mengetahui keberadaan putra mendiang UJ lainnya, maka akan ada kemungkinan dua putrinya bisa bertemu dan jatuh cinta pada saudaranya sendiri. Hal inilah yang ingin dicegahnya. Selain itu, Ibunda almarhum UJ semprot Umi Pipi. Ibunda almarhum UJ semprot Umi Pipi. Hal itu disampaikan adik dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bokhari, yakni Fajar Siddiq, saat mendengar soal isu poligami UJ. Diketahui, gara-gara Umi Pipi, Ibunda almarhum UJ depresi saat ini lantaran membeberkan poligami mendiang suaminya itu. Adik almarhum UJ menanggapi kaitan Umi Pipi. Fajar mengatakan jika ibunya, Umi Tatu, merasa depresi karena UJ kembali menjadi perbincangan publik setelah lama meninggal dunia. Umi Tatu, kata Fajar, hanya menginginkan agar masyarakat mendoakan almarhum UJ yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Umi ini seorang ibu, ya melihat anaknya seperti ini apalagi. Anak gue udah meninggal, anak gue udah gak ada, ayo sama-sama kita doain gitu, ungkapnya. Kondisi ibu UJ itu menurun saat sedang dihantam guncangan kabar tak sedap dari Umi Pipi tersebut. Udah, kan saya bilang, saya 24 jam hampir sama almarhum jadi saya tahu. Tapi intinya di sini nih, orang udah meninggal nggak perlu kita bicarain lagi. Benar salah kan cuma Allah yang bisa nilai, tutur Fajar. Fajar Siddiq juga menyampaikan pihak keluarga UJ hanya meminta kepada netizen supaya berhenti mencari tahu keberadaan dan sosok istri ketiga UJ yang disebut sebagai publik figur. Alangkah lebih baiknya semua pihak termasuk Umi Pipi berhenti memberitakan almarhum UJ yang sudah meninggal. Ibu 4 anak itu juga menjelaskan alasannya mengungkapkan hal ini setelah 8 tahun suaminya meninggal dunia. Dia mengaku sempat ada kekhawatiran suaminya akan kehilangan simpati dari masyarakat. Saat itu saya tidak mau egois, fokus saya dakwah almarhum. Saya tidak mau umat kecewa dengan poligami yang beliau lakukan lalu membuli atau meninggalkan beliau, tuturnya. Umi Pipi khawatir jika membongkar hal itu akan menghentikan rezeki sang suami. Padahal kala itu dia hanya butuh nafkah dari mendiang. Karena itu dia fokus pada membesarkan dakwah mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bokhari. Selain itu, belakangan juga terungkap kalau Jennifer Dan diam-diam sudah punya seorang anak sebelum menikahi Faisal Haris. Apa benar ini jadi penguat kebenaran isu tersebut? Kabar bahwa dirinya memiliki seorang putri mulai diungkap media ketika Jennifer Dan memposting di Instagramnya. Ia berfoto bersama seorang anak yang diduga adalah putrinya dan mengunggahnya ke Instagram. Sempat menghindar karena skandal pelakor, akhirnya muncul dan mengakuinya. Dalam tayangan video di kanal YouTube MD Entertainment, Jennifer Dan mengungkapkan bahwa dirinya telah mempunyai anak. Jennifer Dan takut sang anak kena hujatan. Ia meminta kepada publik untuk berhenti bicara kasar padanya untuk menjaga perasaan anaknya. Tolong, jangan hujat aku terus. Kasihan keluarga, kasihan anak aku yang dengar, kata Jennifer Dan. Tak ingin melihat anaknya bersedih,
Jennifer dan juga memperbaiki diri. Mulai istiqomah di jalan Tuhan dengan salah satunya memakai hijab. Terima aku sekarang, aku manusia yang sudah ingin berubah. Aku pengen yang terbaik, jadi minta dukungannya, bukan cemoohannya. Kasihanlah kesempatan menunjukkan diri yang baru, terbaik, tutur istri Faisal Haris. Mengenai siapa ayah kandung dari anak Jennifer dan sang aktris tak bicara lebih lanjut. Sebelumnya, memang sempat tersebar foto Jedun menggendong bayi dan bersebelahan dengan sang pengacara, yakni Sunan Kalijaga. Foto itu sempat viral sekitar tahun 2010 dan membuat netizen bertanya-tanya, apakah Jedun melahirkan di penjara? Sunan Kalijaga sendiri mengakui bahwa itu bukanlah anak kandungnya. Jennifer Dan sendiri merasa tak nyaman karena namanya dicatut dalam kasus poligami UJ. Rumah tangga dengan Faisal Haris pun sampai sempat sedikit goyah gara-gara rumor tersebut. Jennifer Dan melalui pengacaranya mengungkap jika Umi Pipi sebaiknya tidak mengumbar hal tersebut. Ia bahkan menginginkan Umi Pipi langsung saja secara gamblang menyebutkan identitas artisnya. Melalui pengacaranya, Firman Chandra, Jennifer Dan juga mengajak Umi Pipi untuk bertemu dan klarifikasi. Firman mengatakan ingin klarifikasi langsung di media karena kabar yang berhembus itu sudah terlalu melebar luas. Melalui Firman, Jennifer Dan ingin jika Umi Pipi langsung bocorkan identitas artis yang dimaksud. Takutnya, jika tak dibeberkan, maka akan muncul nama-nama lain artis yang diduga istri ketiga UJ. Meskipun nantinya akan pahit, namun hal itu wajib disampaikan agar tidak melebar kemana-mana. Nah, sampai sekarang Umi Pipi tidak mengatakan itu. Ini kan menjadi bola panas, bola liar kemana-mana. Lebih baik tidak ada dusta lah. Sampaikan saja, mesti itu pahit. Siapa publik figurnya? Tegasnya. Firman juga minta Umi Pipi untuk berhenti lantaran penyebaran informasi poligami itu dinilai tidak ada manfaatnya. Kalau memang bukan JJ, tolong di stop juga, kan lebih elok. Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri karakter Umi Pipi. Kenapa menyebar ini dan apa goalnya? Menyebar ada informasi, ada istri lain selain Umi Pipi ke publik, imbuh Firman Chandra. Firman mengatakan ia juga terheran mengapa nama Jennifer Dan padahal kliennya hanya pernah bertemu sekali. Ketemu itu hanya sekali, itu pun di rutan Pondok Bambu. Tidak spesifik mengatakan apakah ketemu pada saat di rutan yang pertama atau kedua. Tapi intinya, ketemu dengan UJ itu di rutan Pondok Bambu, kata Firman. Pertemuan mereka pun untuk kepentingan agama, bukan pendekatan menjadi pasangan UJ. Nah, disitulah ketemu. Tapi ketemu itu kan tidak harus melakukan pendekatan karena tugas ustadz ketemu ketua atau kepala rutan untuk memberikan siraman rohani, ungkapnya.